Saya sering menyimak beberapa channel YouTube, Zat. Ada salah satu channel dia berdakwah melalui mendatangi dukun-dukun dan lain-lain. Mungkin lagi rame viral banget, Zat. Tapi walaupun memang dia pakai beberapa bacaan Al-Quran dan sholawat seperti itu, tapi di beberapa tayangan ada menampilkan tentang khodam. Ya, saya pernah membaca sebuah keterangan atau apa gitu, al-istidlal bil jin haram. Apakah betul seperti itu? Nah, bagaimana Ustaz tentang fenomena seperti itu, Ustaz? Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia dari Ustaz, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama ini terkait dengan wakaf, Ustaz. Orang tua saya dulu waktu saya masih zaman SMP mewakafkan sebuah tanah untuk masjid, ya kan? Mungkin karena orang tua nggak tahu, tanah itu sampai sekarang karena jaraknya terlalu jauh dari masjid, sampai sekarang tidak produktif, Ustaz. Malah jadi ilalang dan lain-lain. Nah, kemarin saya berpikir, bolehkah merubah atau menggantikan tanah wakaf itu dengan tanah orang tua saya lain yang lebih produktif dan dekat dengan masjid? Itu pertanyaan pertama. Oke. Yang kedua, saya sering menyimak beberapa channel YouTube, Zat. Ada salah satu channel dia berdakwah melalui mendatangi dukun-dukun dan lain-lain. Mungkin lagi rame viral banget, Zat. Tapi walaupun memang dia pakai beberapa bacaan Al-Quran dan sholawat seperti itu, tapi di beberapa tayangan ada menampilkan tentang khodam. Ya, saya pernah membaca sebuah keterangan atau apa gitu, al-istidlal bil jin haram. Apakah betul seperti itu? Nah, bagaimana Ustaz tentang fenomena seperti itu, Ustaz? Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpulkan 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana sikap kita kalau bapak ibu kita berwakaf? Kalau bapak ibu berwakaf, jangan cuman lisan di mulut saja, tapi diserahkan melalui kantor KUA. Namanya Akta Ikrar Wakaf. Mengurusnya di KUA itu sudah diatur oleh UU, Undang-Undang Wakaf. Saudaraku berwakaf, serahkan ke nazir. Nazir itu pengelola wakaf, dalam hal ini pengurus masjid. Saya wakafkan tanah 1 hektar kepada pengurus masjid, tunai saya terima, sah. Keluarlah akta ikrar wakaf. Masuk jam 8, suratnya keluar jam 11. Apakah saya yang ngurus cepat? Nggak tahu. Setelah keluar akta ikrar wakafnya, dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Berubahlah dalam sertifikat nama pemilik menjadi yayasan, sehingga tanah tidak bisa dijual, tidak bisa digadaikan, la yurasu tak bisa diwariskan, wala yuhabu tak bisa dihibahkan. Ini untuk menjaga tanah wakaf, begini caranya. 2. Bolehkah mengalihkan wakaf dari yang tidak baik menjadi lebih baik? Boleh. Dalilnya mana? Umar bin Khattab mengalihkan tanah wakaf di pasar Kufah ke tepi kota, karena di pasar ini sudah tidak produktif, dialihkan ke tempat yang lebih lapang, lebih baik. Boleh. Tapi sekarang tidak semena-mena begitu, karena sekarang ada namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kalau disetujui oleh BWI bisa, tapi kalau tidak kita bisa masuk penjara. Ya, konsultasi, advice, nasihat dari Badan Wakaf. Yang ketiga tadi terkait dengan fenomena dukun pakai jin. Dulu satu kampung satu TV, yang punya TV cuman Pak Kades, anak RT duduk di depan. Saya kelas 1 SMP, teman-teman mulai cabut jam 11 nonton Mahabharata di TPI.
muncul TV. Lalu kemudian TV pun sekarang satu orang satu TV, dan dia punya TV sendiri, dia punya channel sendiri, dan dia bisa mengupload apa yang dia mau. Dia hobi mabuk, dia upload video dia sedang mabuk. Dia hobi tausiah, dia upload dia sedang ceramah. Dia macam-macam dia upload, terserah dia. Oleh sebab itu maka sekarang ini, maka kebetulan dia dukun, dia upload lah semua yang terkait. Ini koleksi tuyul saya, ini nyiblorong, ini sundel bolong, sesuai dengan hobi dia masing-masing. Dan banyak pula pengikutnya. Tuyul-tuyul subscribe semua. Nah ini, oleh sebab itu maka bagaimana dalam Islam berteman dengan jin? Buka juz 29, namanya surat Al-Jin. Fariqum minal insi, ada sekelompok manusia, ya'udzuna birijalim minal jinni, minta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa, maka mereka semakin durhaka, semakin jauh dari Allah. Andai saya sholat nanti malam pas zikir la ilaha illallah, tiba-tiba datang jin, hai Abdul Somad, kamu siapa? Saya GM. Siapa itu? Jin milenial. What do you want? I want to help you. Aku mau menolong kamu. Saya nggak mau, karena saya susah saya percaya sama orang. Orang aja saya nggak percaya, apalagi jin. Orang aja susah dipercaya sekarang, apalagi jin. Maka saya heran kok masih ada orang percaya sama jin. Nabi Sulaiman alaihissalam, Pak Ustadz, tengok dulu ceritanya. Nabi Sulaiman mau memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Lalu Nabi Sulaiman mengumpulkan semua masyarakatnya, dia adakanlah kontes. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku, ayyukum yatini bi arsyiha qabla an yatuni muslimin. Siapa yang bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Cik, sampai. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang laki-laki punya ilmu dari kitab Allah, ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sebelum mata Sulaiman berkedip, datang kursi Balqis. Dalam kasus Sulaiman, yang memindahkan kursi Balqis itu jin atau manusia? Manusia. Di zaman Nabi Sulaiman aja jin udah nganggur. Sekarang dia dari pesulap dari Jepang menghilangkan Fujiyama, hilang. Pasti udah nonton videonya semua. Oleh itu jin ini pun tidak bisa dipercaya. Pas dia mau disuruh tugas, wah ini piro. Oleh itu saya menganjurkan supaya jangan berteman dengan jin. Cukuplah berteman dengan jamaah, follower aja. Demikian, wallahu a'lam. Barakallahu. Dari Ibu barangkali? Ada barangkali? Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik, semoga kita diberikan kebaikan, keridhaan, keampunan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.